Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indah. Semoga teman-teman senantiasa sehat, bahagia, dan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, kali ini teman-teman tak ajak nih ke Kasongan, tempat pembuatan gerabah. Pasti teman-teman pernah mendengar ya. Nah, sewaktu-waktu teman-teman datang ke Jogja, monggo lenggapi narak ke Kasongan, pusatnya tempat pembuatan kerajinan gerabah. Yuk kita telusuri lebih lanjut bagaimana cerita pembuatan gerabah dan produksi gerabah di Kasongan. Nah teman-teman, info yang saya terima, dulu di Kasongan ini ada kurang lebih 300-an pengrajin gerabah teman-teman. Tetapi sekarang hanya tinggal 30-an saja yang membuat gerabah. Nah biasanya pembuatan gerabah ini ada di dalam kampung teman-teman. Sedangkan untuk penjual itu yang berada di pinggir-pinggir jalan besar yang ada di Kasongan. Nah teman-teman, saat ini saya berada di rumah Mas Rangga ini. Beliau merupakan salah satu pengrajin gerabah yang ada di Kasongan ini. Nah, ini produksinya teman-teman. Biasanya teras rumah beliau ini penuh teman-teman. Kan tetapi saat ini tinggal sedikit teman-teman, karena belum berproduksi lagi. Nah teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kerajinan gerabah di Kasongan ini, yuk kita bincang-bincang dengan Bapak Poniman. Beliau adalah bapak dari Mas Rangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Badhe nyumpreso Pak. Ye. Bapak usaha pembuatan gerabah Kasongan menika mulai tahun berapa Pak? Kalau di Kasongan tuh bukan, dulunya saya ikut-ikut tempat. Ya, paling belakang saya. Oh ngaten, sebelumnya ngikut nggih? Nggih, ngikut tetangga-tetangga itu dari pengalaman. Nggih. Udah tahu itu bikin usaha sendiri dari tahun berapa ya? Paling-paling ya udah 30 tahunan. Oh, udah 30 tahunan yang lalu ya Pak Nggih. Oh, berarti belajar dari tetangga terlebih dahulu kemudian membuat sendiri ya Pak Nggih. Wah, luar biasa Pak. Nah, ini apa saja Pak yang diproduksi nih Pak? Kalau saya bikinnya, produksinya itu tergantung pembeli. Ya, itu kan pembeli dari luar negeri. Oh, ada yang dari luar negeri nih Pak Nggih? Pundi kemawon Pak? Ya macam-macam. Kalau saya macam gentong, ada guci besar. Negara mana saja yang pernah membeli? Tapi kalau saya cuma itu pembikin. Nggih. Oh, Jadi ngaten. tangan kedua. Jadi tangan kedua, tangan pertama itu pihak lain. Nggih. Itu di Amerika, Australia, Jerman, pokoknya. Oh, pesanan dari sana nggih Pak nggih. Kemudian pesan ke sini. Tapi kalau saya kebanyakan itu dari Bali, Nggih. Jakarta, itu banyak kan. Oh, yang dari Indonesia dari Bali, Jakarta, Jakarta nggih, Malang. Malang. Semarang. Oh, ngaten. Dikirim pakai apa itu, Pak? Itu tergantung nanti, ada yang diambil sendiri, ada yang pakai truk. Oh, ngaten. Nggih.
Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli produksi gerabah, nah ini bisa lenggah pinara di rumahnya Pak Poniman. Dusunipun pundi Pak niki Pak? Goren. Goren. Pokoknya Kasongan, Goren Kasongan. Goren Kasongan, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul. Nah, monggo teman-teman. Nah, berbagai macam produk Kasongan itu bisa teman-teman pesan di sini. Kalau pas ada stoknya ya syukur, kalau tidak teman-teman tinggal menyampaikan keinginannya seperti apa barang yang akan dipesan. Nah teman-teman, saat ini kita berada di rumah produksinya Mas Rangga ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ada pot-pot untuk anggrek, berbagai macam nih jenis pot. Nih teman-teman, yuk kita lihat bagaimana proses membuatnya ini teman-teman. Wow, keren nih teman-teman. Nyumpreso biasanya pun setunggal pot ageng ngaten nika betah wekdal pinten Mas? Nggih. Luar biasa teman-teman. Nah, dibutuhkan kesabaran, keterampilan dan seni untuk membuatnya teman-teman. Nah teman-teman, dalam sehari ini bisa diproduksi pot besar seperti ini dan menjadi seperti yang di depan kita ini. Sehari bisa 5 teman-teman. Ini adalah pesanan dari negara Belanda teman-teman. Nah ini teman-teman yang ada di depan saya ini adalah tungku untuk membakar gerabah yang sebelumnya sudah jadi teman-teman. Nah kemudian dibakar di sini teman-teman dengan menggunakan kayu teman-teman. Nah teman-teman, saat ini untuk tungku pembakaran itu sudah dimasuki gerabah-gerabahnya. Nah insya Allah baru besok ini teman-teman mau dibakar ini teman-teman. Jadi memasukkan gerabahnya ini melalui ini teman-teman yang ada batanya ini teman-teman. Nah ini pintunya ini ya teman-teman. Kemudian setelah dimasukkan ditutup. Nah ini teman-teman, kemudian siap untuk dibakar. Dan sepertinya baru besok ini mau dilaksanakan pembakarannya teman-teman.
Pak, badhe nyempreso untuk bahan baku tanah liatnya itu diambilkan dari mana, Pak? Kalau tanah liat itu Bu, Nggih. kalau dulunya dari tempat sendiri itu dari Bangun Jiwo, tapi Oh, kalau ada. sekarang Nggih. itu kebanyakan dari Kulon Progo, ada dari Prambanan, ada dari Wonosari, ada Bu. Itu nanti sudah ada pencarinya Bu. Kalau saya kan, kalau di sini kan sekarang itu masalah tanah liat, nanti beli jadi Bu. Jadi tahunnya beli jadi. Kalau dulu itu bikin sendiri, pakai giling, Oh. digiling sendiri. Berapa hari sekali biasanya untuk melakukan pembakaran, Pak? Kalau pembakaran tergantung Bu. Kalau pembakaran itu dulu waktu tenaga saya masih 10-an itu tiap hari bakar. Oh, setiap hari? Iya, tiap hari. Kalau sekarang, Pak, Kalau sekarang paling 1 minggu sekali. dengan tenaga kerja berapa, Pak? Cuma satu. Karena memang sekarang sudah mulai langka ya, Pak ya, untuk Ya, orangnya Pembuat. sudah mulai pembuat pada menika. ke Jakarta Bu, kasongan. tempat bangunan sekarang. Oh, mereka memilih ke Jakarta nggih daripada membuat gerabah kasongan menika. Nggih, matur nuwun sanget, Pak. Nggih. Nah, teman-teman, sekian dulu ya. Video kali ini yang mengulas tentang kerajinan yang ada di Kasongan. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.